Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Umida yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karya siapa? Karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, diingat-ingat ya ibu-ibu, apa yang kita pelajari hari ini insyaallah? Kitabnya namanya At-Tibyan. Pintar. Siapa pengarangnya? Imam An-Nawawi. Baik, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau salah satu ulama besar yang banyak menghasilkan karya atas izin Allah, ya, kitab-kitab yang bermanfaat untuk umat Islam. Baik, mari kita pelajari bab selanjutnya di faslun. Ya, kalau yang ada buku bahasa Arab di depan ibu-ibu, boleh silakan dibuka halaman 99. Kalau di tempat saya 99. Oke, yang berbahasa Indonesia halaman berapa, Bu? 99 juga? 98, Masya Allah. 98. Ya, silahkan dibuka. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Majelis Umidah hari ini, ya, selamat datang, ahlan wa sahlan. Kami senang berjumpa dengan teman-teman yang baru datang. Semoga betah berada di Umidah. Dan bagi teman-teman yang sudah ada bukunya, tolong ditengok kanan kiri seperti biasa. Barangkali Mbok Menawi ada teman kita yang belum bawa, atau mungkin lupa karena tadi cepat-cepat nganter anak. Ya, ibu-ibu itu kan Masya Allah ya, pagi-pagi tuh hebohnya luar biasa. Ya ibu-ibu ya, sudah manen pahala. Sudah tengok kanan kiri depan belakang? Sudah? Oke, bareng-bareng ya. Oh Masya Allah. Yang di kanan kiri sudah ada, boleh dipinjamkan ke teman yang lain yang belum ada. Dan ini bentuk kepedulian kita kepada teman-teman. Adab kita terhadap ilmu, adab kita terhadap majlis ilmu. Sudah? Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih ya akhwat, jazakunallahu khairah untuk adab yang mulia ini, karena ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di antara kebarokahan ilmu itu akan Allah turunkan ketika kita beradab. Baik itu beradab kepada teman-teman satu majlis ataupun beradab terhadap ilmu itu sendiri. Baik, faslun. Ya, bab baru. Yambaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Wa kana lis-salaf radhiyallahu anhum adatun mukhtalifah fi qadri ma yakhtimuna fihi. Baik, adab yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu, wabil khusus para penuntut ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan taufik untuk membersamai Al-Quran, maka di antara adab yang harus kita pegang adalah kita memperbanyak di dalam keseharian kita untuk membaca Al-Quran. Ya, ala tilawatihi. Wa kana lis-salaf, yang dimaksud dengan salaf di sini adalah para pendahulu kita, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in maupun dari kalangan atba'ut tabi'in. Ya, ini disebut dengan salaf. Jadi salaf itu kelompok golongan orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, mukhtalifah itu berbeda-beda.
Apa kebiasaan mereka dalam menghatamkan Al-Quran? Maka disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud an ba'dis salaf. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari fi ba'd, berarti tidak semuanya. Kalau ba'd itu sebagian, berarti ada yang tidak melakukannya, ada yang melakukannya. Itu namanya ba'd. Kalau dalam bahasa Arab semua itu kul. Kul berarti semuanya. Tapi kalau ba'd sebagian, berarti ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Ya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud? Ya, kata beliau, ada di antara sebagian kaum salaf yang mereka annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatnatan wahidatan. Ada di antara mereka yang menghatamkan membaca Al-Quran 30 juz itu dalam kurun waktu 2 bulan saja. 2 bulan berarti sehari berapa, Bu? Ambillah rata-rata. Sehari setengah juz. Itu ada. Oke, syahrain. Kata ibu, mirip saya gitu ya. Setiap 2 bulan selesai. Masya Allah. Tidak apa-apa, berarti dengan mengikuti kebiasaannya para salafus salih. Yang kedua, wa'an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah. Di antara mereka ada yang menghatamkan bacaan Al-Quran mereka di setiap bulan. Berarti ini golongan yang one day one juz. Iya enggak? Ya kan? Berarti 1 hari 1 juz. Baik. Siapakah mereka? Disebutkan oleh Abdullah ibnu Amru radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran fi kulli syahr. Disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Amru, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Abdullah ibnu Amru bahwa sejatinya iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran fi kulli syahr, di setiap bulan. Selesai 1 bulan, selesai hatam. Qala qultu ya Nabi Allah, maka kata Abdullah ibnu Amr, wahai nabinya Allah, inni atiqu afdalu min dhalik. Qala faqra'u fi kulli 10. Kata Abdullah ibnu Amru, kata beliau, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Saya bisa menyelesaikan kurang dari 1 bulan. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau begitu kamu selesaikan Al-Quran 30 juz itu dalam setiap 10 hari sekali. 10 hari sekali. Berarti kalau 10 hari itu berapa tuh ibu-ibu? 1 hari berapa? 3 juz. Masya Allah. Qala qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdalu min dhalik. Kata Abdullah ibnu Amr, ya Nabi Allah, saya bisa lebih cepat dari itu. Maka kata Rasulullah, faqra'uhu fi kulli sab' wa la tazidu ala dhalik fa inna li zawjika 'alaika haqqan wa li zawruka 'alaika haqqan wal jasad 'alaika haqqan. Kata Rasulullah, kalau begitu, kalau kamu 10 itu merasa bisa menyelesaikan dan bisa lebih cepat dari itu, maka selesaikan Al-Quran 30 juz dalam waktu 7 hari. 7 hari berarti 1 hari berapa? 4 sampai 5 juz. Ya. 4 kali 7 28. Berarti kan ada yang 4 juz, ada yang 5 juz ya. 5 juz 2 hari, 5 juz 4 juz sisanya, gitu ya. Setiap hari. Oke. Berarti Rasulullah menyarankan Abdullah ibnu Amru untuk menyelesaikan Al-Quran 30 juz dalam waktu 7 hari. Dan beliau berpesan bahwa sesungguhnya, wahai Abdullah ibnu Amru, kerjaanmu tuh banyak. Istrimu yo butuh waktu untuk ditemani. Istrimu yo ada hak yang kamu harus berikan, gitu ya. Jasadmu juga butuh hak. Ya, kenapa? Karena setiap seorang pemimpin, ya apalagi seorang suami, maka kelak dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dipimpinnya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, wa an ba'dihim fi kulli 10 layalin. Dan yang ketiga, kebiasaan para salafus salih, mereka menghabiskan waktu untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz adalah dalam kurun waktu 10 hari. Jadi yang pertama kan 2 bulan, yang kedua 1 bulan, yang ketiga 10 malam, layalin, 10 malam. Wa an ba'dihim fi kulli 8 layalin. Dan di antara mereka ada yang 8 malam, ya, selesai Al-Quranul Karim. Wa anil aktsarin, tapi mayoritas para salafus salih fi kulli 7 layalin.
mereka menghabiskan membaca Al-Quran 30 juz dalam kurun waktu 7 hari 7 malam. Coba dihitung ibu-ibu, misal Jumat hataman nih, berarti mulai bacaan baru hari Sabtu. Ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, terus Jumat hatam gitu ya. Jadi dibuat seperti itu. Ibu-ibu pernah kan, saya cerita kepada ibu-ibu, pernah atau di mana ya, di sini atau di tempat lain? Yang warga Indonesia tapi sudah lama tinggal di Mekah. Beliau mendawamkan istiqomah baca Al-Quran tiap pekan selesai. Berarti ambillah kalau 6 hari saja ya, waktu efektifnya 6 hari. Berarti beliau setiap hari 5 juz. 5 juz selesai, Masya Allah ya. Masya Allah, 5 juz itu sedikit atau banyak ibu-ibu? Ya, saya paham ibu. Nggak apa-apa, jujur. 5 juz banyak. Kalau ibu-ibu suruh pilih, mau 5 juz, mau 5 halaman, atau mau 5 lembar? Mana yang dipilih? Oke, kita nih kalau urusan akhirat, yo 5 halaman Ustazah. Ya, untuk sehari. Tapi kalau pengen surga Firdaus, iya mboten nopo-nopo. Toh kita masuk surga itu bukan hanya dengan amal solih kita, tapi kita masuk surga juga dibarengi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, yang penting ngaji daripada tidak sama sekali. Ya, enggak apa-apa ya. Baik. Nah, cerita lagi ya. Jadi bapak ini setiap sehari itu 5 juz. Ya, kemudian meninggal dunia. Ketika kuburannya mau dibongkar, karena sudah waktunya dibongkar, akan dikumpulkan tulang belulangnya. Karena di sana tanah itu kan terbatas ya ibu-ibu. Kuburan tuh nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia itu di setiap berapa meter ada kuburan, gitu kan ya? Ada kuburan lagi. Nah, di sana nggak, di sana kuburan tuh kuburan umum, ya. Kecuali kuburannya Ibunda Maimunah. Ibunda Maimunah, istri Rasulullah SAW, itu beliau kuburannya sendirian. Di mana? Di dekat Tan'im, ya, atau di tempat namanya Hirf. Di dekat ibu-ibu kalau pas mau afwan kok di Madinah, di Mekah namanya Ibunda Maimunah dikubur. Jadi kuburannya tuh sendirian, Bu. Ya. Cuman tok punya Ibunda Maimunah saja di dekat jalan. Kalau ibu-ibu pas ambil miqat ya di Mekah itu kan ada namanya Masjid Aisyah Tan'im ya. Maka sedikit lagi ke supir taksi bilang, "Tolong saya pengen tahu kuburan Ibunda Maimunah." Nanti diantar. Ya diantar, dan itu cuma satu tok kuburannya Ibunda Maimunah. Dan di sana nggak dikultuskan. Maksudnya nggak ada yang nyembah-nyembah kuburan, nggak ada. Ya. Karena memang di Saudi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, balik lagi. Nah, laki-laki ini ketika mau dibongkar kuburannya, maka yang menggali kuburan kaget melihat jasadnya masih utuh. Ya belum jadi tulang belulang, gimana mau dipindah orang masih utuh gitu ya. Kemudian ditanya ke anggota keluarganya, orang Indonesia, tapi sudah lama punya anak, punya cucu di sana. Ditanya apa sih amalan yang biasa beliau lakukan di dunia, maka di antara keluarganya berkata bahwa amalan bapaknya ini diantaranya adalah menyelesaikan bacaan Al-Quran beliau sehari itu 5 juz. Masya Allah. Lihat ibu-ibu, Allah mengharamkan binatang-binatang ya tanah untuk memakan jasadnya. Masya Allah. Pengen apa pengen Bu? Gitu Bu. Tapi tadi dikasih pilihan 5 juz atau 5 halaman. Katanya pengen ya. Tapi tadi dikasih pilihan 5 juz apa 5 halaman? 5 halaman ya. Kita minta pertolongan sama Allah, Bu. Kita tuh enggak bisa Bu baca barang satu ayat Al-Quran tuh enggak bisa kalau bukan karena pertolongan Allah. Maka minta sama Allah, ya Allah, ringankanlah lisan hamba ya Allah untuk bisa baca Al-Quran. Walaupun tajwidnya sudah bagus, kalau belum diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah, maka bisa jadi Allah takdirkan hari itu kita nggak baca Al-Quran. Ya, betul. Jadi minta lagi sama Allah, minta sama Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian selanjutnya ibu-ibu, wa'an ba'dim fi kulli sit. Yang keberapa ini? Tadi yang pertama 2 bulan, yang kedua 1 bulan, yang ketiga 10, yang keempat 8, yang kelima ini mayoritas 7, yang keenam 6 hari. Ya 6 hari 6 malam.
Wa an ba'dihim fi kulli khams. Dan di antara mereka menghabiskan membaca Al-Quran itu di setiap 5 hari 5 malam. Wa an ba'dihim fi kulli arba'. Dan di antara mereka ada yang menghabiskan membaca Al-Quran 30 juz di setiap 4. Maksudnya 4 hari 4 malam. Wa an kathirin fi kulli thalathin. Wa an ba'dihim fi kulli lailatin. Ya, di antara mereka juga ada yang menghabiskan membaca Al-Quran di setiap 3 hari. Ya, ada juga yang menghabiskan Al-Quran di 2 malam. Nanti insya Allah saya jelaskan. Ya, ada di sini nanti hadis bahwa kalau ada seseorang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari itu hukumnya makruh. Ya, insya Allah nanti kita akan belajar. Wa an katsirin fi kulli yaumin wa lailatin khatmah. Dan ada juga yang dia membaca Al-Quran di setiap 1 hari 1 malam selesai. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain. Ada juga yang membaca Al-Quran selesai dalam 1 malam itu 2 kali hataman. Masya Allah, itu lek baca gimana? Ya Bu ya. Siapa beliau yang pernah setiap malam 2 kali hataman? Ya ulama kita tuh ngaku-ngaku pengikut madhab Syafi'i gitu ya. Kan kita semuanya ngaku Bu, kita semua. Ya saya, teman-teman semuanya kan madhabnya Syafi'i kan. Ya tapi giliran suruh ngikut Imam Syafi'i gitu ya. Kayaknya ya abot ya. Karena Imam Syafi'i itu kebiasaan beliau kalau Ramadan setiap hari itu 2 kali hataman. Bisa dibayangkan teman-teman. Pernah nyoba nggak? Hah? Belum. Yuk coba. Minta tolong sama Allah. Jadi 1 kali 24 jam tuh ya Allah, saya pengen wis nggak 2 kali hataman, sehari dulu aja deh gitu ya. Sehari 1 kali hataman ya. Berarti bacaannya bukan lagi bacaan yang pelan tuh Bu. Sudah bacaannya sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sudah terus saja 30 juz. Ya Masya Allah. Dan Imam Syafi'i Allah berikan taufik 1 hari dalam bulan Ramadan 2 kali hataman. Masya Allah. Baik. Oh ya, di sini ada nih, ada keterangannya. Dzakara Ibnu Asakir fi tarikhihi an Ya'qub bin Yusuf an Ziyad annahu kana yakhtimul Qur'an fil yaumi marratain. Wa dzakara al-Imam Adz-Dzahabi fi Siyar A'lamin Nubala an Abdurrahman ibn al-Qasim kadzalik. Jadi bukan hanya Imam Syafi'i yang menghabiskan waktu-waktu malam harinya, waktu-waktu siang harinya untuk membaca Al-Qur'an, ada juga beliau adalah Yusuf bin Ziyad. Yusuf bin Ziyad, ya beliau menghabiskan Al-Quran, membaca Al-Quran 1 hari 2 kali hataman. Dan juga Abdurrahman ibnul Qasim. Abdurrahman ibnul Qasim juga beliau menghabiskan membaca Al-Quran dalam sehari semalam itu 2 kali hataman. Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Baik, wa minhum man kana yakhtimu 3 wa khatama ba'duhum 8 khatamat. 4 fil lail wa 4 fil nahar. Masya Allah, lihat Bu. Katanya di sini ada juga yang menghatamkan 1 hari itu kan tadi berapa kali coba? 2. Ada yang 3 kali. Masya Allah. Yang lebih Masya Allah lagi saya sebutkan nih di sini. Ada yang samani khatamat 8 kali. Ibu-ibu, 8 kali 1 kali 24 jam bagi 8 berapa? Hah? Ada yang sudah pernah nyoba belum sih? Di sini 1 kali hataman tuh menghabiskan berapa jam? 2 jam bisa ya? Kan kalau yang sudah hafal, hafidhah, yang pada sudah hafal itu kan sambil masak, sambil ngiris bawang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Bisa kan? Maksudnya mudah, dimudahkan oleh Allah. Tapi yo kalau kita yo kan harus baca Al-Qur'an. A'udzubillah gitu ya. Kan beda ya Bu ya. Nah, ini ada katanya di sini, saya enggak ngarang-ngarang, ini ada 8 kali hataman, Bu. Dalam seberapa itu? 1 hari. Masya Allah. Apa yang membedakan antara kita dengan para ulama zaman dulu kala ibu-ibu? Dalam hal waktu. Apa waktunya berubah? Kalau kita 1 kali 24 jam, kalau mereka 1 kali 48 jam. Sami mawon kan Bu? Sama. Yang membedakan adalah kebarokahan yang Allah berikan. Apa yang membedakan? Keberkahan yang Allah berikan. Masya Allah.
Baik, ada juga wa arba'a. Yang 8 kali ini bagaimana caranya 8 kali? Arba'an fil lail wa arba'an fin nahar. 4 kali hataman di siang hari, 4 kali hataman di malam hari. Ambillah 1 kali hataman itu 3 jam. 3 kali pas banget ya, nanti masuk nggak ada mandi, nggak ada makan ya. 2 lah, 2 pas itu 2. 2 dikali 4 berapa? 8. Siang 8 jam, malam 8 jam. 8 tambah 8 berapa? 16. Berarti masih ada sisa waktu berapa? 8. Nah, jadi pas tuh. 8 1 kali hataman, 8 hataman yang kedua, 8 gimana? Kok bingung ya? 2 8 4 kali hataman, 8 4 kali hataman, 8 untuk keperluan yang lain. Masya Allah. Semoga kan kita berdoa ya Bu ya. Semoga suatu hari kelak kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menghatamkan Al-Quran ya dalam 1 hari 2 kali hataman. Amin. Mau nyoba nggak Bu? Saya kasih tipsnya. Tipsnya ibu-ibu di bulan Ramadan iktikaf. Di mana iktikafnya? Di Masjidil Haram. Nah, lo kok bisa Us? Ya, biar lebih fokus. Nggak perlu lagi mikir pasar tiban Ramadan. Loh, kan kalau kita itikafnya di Masjid Jogokarian, ya, nih di Masjid Jogokarian jam 4 kan udah mulai banyak tuh pasar. Bukannya baca Al-Quran malah, iya nggak ibu-ibu? Ya. Belum lagi kalau itikaf di sini ibu-ibu, sampingnya kenal sama kita, ya harusnya ngaji ngobrol 2 jam. Tapi kalau di Masjidil Haram kanan kiri 1 orang Afrika, 1 orang Inggris, kita nggak bisa ngomong, ya sudah kita baca Al-Quran terus, ya kan? Masya Allah. Dan saya doakan, nah, belum Bu, sudah diaminin. Di hari Jumat yang mulia ini semoga ibu-ibu semua yang hadir sekarang ini semoga bisa nyicip iktikaf Ramadan di Masjidil Haram. Amin. Diaminin dulu Bu. Nanti kapan-kapan Allah yang mengijabah. Baru kemarin saya tuh jumpa sama seorang fulana. Beliau panitia kajian. Semoga Allah menjaga beliau. Pas mau nganter saya ke mobil, beliau bilang ke saya, Ustazah Azizah, antum ingat enggak? Ingat apa ya Bu? Ya, belum dibilangin ingat enggak? Ya, kan beliau habis umroh. Ya, setelah habis umroh jadi TL, jadi tour leader. Kata beliau, ini tuh ana tuh ingat dulu waktu sama antum, jadi ana ngisi di sebuah majelis taklim. Terus pas bab umroh atau haji ya Mbak Mia waktu itu? Bab umroh, jangan ikut yang prakteknya nggak? Ya, bab haji ya. Kemudian kita praktek tuh bareng-bareng di lapangan. Beliau fulana ini mimpin ya waktu itu ya. Jadi ibu-ibu di belakang itu, beliau muter-muter mimpin. Terus kata beliau, saya juga udah lupa. Kata beliau, katanya ana tuh pernah mendoakan dan diaminin oleh jamaah. Ibu-ibu, saya bilang doakan ya, semoga ibu fulana ini kelak suatu hari Allah jadikan pemimpin umroh. Kata jamaahnya, amin. Katanya, Masya Allah, Allah ijabah. Kemarin baru pulang umroh. Dan ketika beliau umroh apa? Beliau jadi tour leader. Ya Masya Allah. Nah itu dia. Jadi sekarang saya doakan semoga nanti ya ibu-ibu suatu hari kelak kita semuanya bisa itikaf bareng-bareng di Masjidil Haram. Amin. Jangan lupa diajak para suaminya. Ya. Kadang perempuan itu pengennya enak sendiri. Suaminya itikaf di Jogokarian, ya kitanya itikaf di Masjidil Haram. Ya, jadi bareng-bareng. Dan kalau doa disempurnakan. Ya Allah, berikanlah kami. Sudah jadi pelajaran kan, pernah saya ceritakan kan, bukan saya. Kami, saya dan suami dan anak-anak semoga bisa itikaf di Masjidil Haram. Amin. Nanti nyoba ya, ibu-ibu PR. Kalau suatu hari ibu-ibu diijabah doanya oleh Allah, itikaf di Masjid Haram, ingat ya pelajaran hari ini. Ibu coba-coba aja, nyoba sehari tuh fokus baca Quran. Coba dapat berapa juz?
Saya nggak akan target. Tergantung ibu-ibu, kemampuan ibu-ibu. Terserah, tulis dulu PR-nya. Suatu hari kalau itikaf di Masjidil Haram mau nyoba 1 hari baca Al-Quran fokus dapat berapa juz. Yang mau tulis, yang nggak mau nggak usah tulis. Ya. Yeah. Dan itikaf di Masjidil Haram itu ada 2 versi ibu-ibu. Ada versi yang dia pulang ke apartemen atau ke hotel, ada versi yang dia memang itikaf di Masjidil Haram. Ya. Yang paling enak tuh yang itikaf di Masjidil Haramnya. Ya, kenapa? Karena nggak mikir lagi, kalau apartemen kan jauh, nggak mikir lagi transportasi, ya, nggak mikir lagi gerbang ditutup apa enggak, masjid ditutup apa belum, ya. Tapi dia fokus di dalam masjid. Ya, dan itu ada untuk akhwat. Baik, kita lanjut ya ibu-ibu. Faminal ladzina kanu yakhtimuna khatmatan fil lailati wal yaum. Dan di antara mereka yang menghabiskan waktunya, Allah berikan kepadanya taufik menghabiskan hari-harinya dalam 1 hari 1 malam menghabiskan 30 juz. Beliau adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa yang kenal sama Utsman? Zahra mana Mbak Zahra? Mbak Zahra mana? Terkenal dengan apanya Utsman bin Affan? Keutamaannya? Oke, dengan kedermawanannya. Sudah, barakallahu fiik. Masya Allah. Semoga Allah jadikan Mbak Zahra orang yang kelak bermanfaat untuk umat. Amin. Terima kasih ya nak. Kembali boleh. Ya Masya Allah. Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah, di antara pendidikan yang harusnya kita berikan kepada anak-anak itu adalah biarkan anak-anak kalau sudah belajar di sekolah dia presentasikan di depan kita. Tadi dapat apa di sekolah? Coba ceritakan ke ibu. Ya. Tadi cerita kata Pak Ustadz, kata Pak Guru cerita tentang Utsman bin Affan. Ya ceritakan siapa Utsman bin Affan. Ya cerita ke siapa pertama kali ke kita sebagai orang tuanya. Ya Utsman bin Affan adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu bagian dari Khulafaur Rasyidin. Yang keberapa ibu-ibu? Yang ketiga. Dan beliau adalah seorang khalifah yang paling lama memimpin. Paling lama Utsman. Ya, Abu Bakar kurang lebih 2 tahun. Kemudian setelah itu Umar, Utsman, baru Ali. Dan yang paling lama adalah Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini, Masya Allah, salah satu sahabat yang kata Rasulullah SAW, malaikat itu malu kepada Utsman. Masya Allah ya, malaikat malu kepada Utsman. Dan Utsman bin Affan ini, beliau adalah salah satu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa putrinya Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman? Siapa saja? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Tapi dengan syarat ibu-ibu, kalau mau seorang laki-laki menikahi kakak beradik, maka salah satunya harus sudah wafat. Tidak boleh dalam Islam menikahi sekaligus 2 kakak beradik. Jadi ketika itu Utsman pertama kali menikah dengan Ruqayyah. Ya, ketika Ruqayyah sudah meninggal dunia, maka Utsman pun menikahi adiknya Ruqayyah yaitu Ummi Kulsum. Ya. Dan beliau, Masya Allah, Utsman bin Affan ini ibu-ibu adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Masya Allah. Sangat lembut hatinya. Bahkan beliau termasuk di antara was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Jadi beliau termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, Utsman bin Affan. Kan kita taunya Abu Bakar, dan Utsman bin Affan juga sama. Ya. Utsman bin Affan termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Baik. Nasabnya adalah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manas bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab. Ketemu kan sama nasabnya Rasulullah di mana ketemunya? Sebelum Qusay, di Abdi Manaf. Ya, beliau ketemu di Abdul Manaf. Sama Rasulullah ketemu di mana? Di Abdi Manaf. Oke. Beliau dulu punya kunyah namanya Abu Amr. Ya, Abu Amr, kemudian ganti kunyahnya beliau Abu Abdillah karena beliau punya anak namanya Abdullah. Ya, pernikahan dari Ruqayyah, ya putri Rasulullah SAW. Baik. Kemudian Utsman ini lahir 5 tahun setelah penyerangan pasukan bergajah ke kota Mekah. Berarti 5 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Ya kan ibu-ibu? Rasulullah lahir kapan?
tahun gajah. Lalu 5 tahun setelahnya Utsman lahir. Masya Allah. Beliau itu terkenal dengan fisik yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dadanya bidang, Masya Allah, rupawan, ya. Rambutnya lebat, ya, kakinya kuat, dan rambutnya sedikit keriting, ya, Masya Allah. Ibu-ibu kalau ada Utsman zaman sekarang, ya, di sini di Yogyakarta jadi rebutan dah tuh. Jadi rebutan, ya, Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, ya, Utsman bin Affan ini adalah seorang yang sangat-sangat beradab, Masya Allah. Utsman ini orang yang Masya Allah, banyak sekali kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Di antaranya apa? Di antaranya beliau itu bukan hanya kaya raya, ibu-ibu, bukan hanya dermawan, tapi beliau juga dekat dengan Al-Quran. Ini yang paling penting. Ya, jadi Utsman bin Affan itu kan terkenal, ya, ibu-ibu. Beliau kalau punya harta, maka hartanya beliau keluarkan di jalan Allah. Siapa yang membeli sumur dari orang Yahudi? Utsman. Siapa yang hari ini rekeningnya masih ada? Utsman bin Affan. Siapa yang hari ini ada hotel di Madinah, ada hotel wakaf Utsman. Ibu-ibu kalau naik bis gitu ya, mau masuk ke hotel itu nanti biasanya lewatin tuh wakaf Utsman bin Affan. Masya Allah. Dan Utsman bin Affan ini, Masya Allah, ibu-ibu, beliau juga termasuk, ya, sangat-sangat dekat dengan ilmu. Masya Allah. Jadi beliau rajin datang ke majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perkataan beliau, ya, Masya Allah, ini penting buat kita. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, kalaulah hati ini benar-benar bersih, kata beliau, ini perkataannya Utsman, kalaulah hati ini benar-benar bersih, niscaya ia tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau kita bosan baca Al-Quran, Bu, berarti lihat hati kita, ya. Kalau hati seorang hamba, kata Utsman, itu bersih, maka tidak ada bosan yang namanya baca Al-Quran. Masya Allah. Dan beliau pernah mengatakan, aku tidak menyukai satu hari terlewat tanpa membaca Al-Quran. Masya Allah. Baik. Dan Utsman bin Affan, ya, Masya Allah, beliau juga meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau hadir di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedermawanan Utsman ini, ibu-ibu, ya, sudah tidak lagi diragukan oleh kaum muslimin. Jadi Utsman ini termasuk orang yang sangat-sangat dermawan, sangat-sangat dermawan, Masya Allah. Tapi tetap yang paling dermawan di antara para sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Utsman pernah menginfakkan harta 1.000 dinar untuk membiayai pasukan Jaisul Usrah atau perang Tabuk. Kalau 1 dinar dihargai kurang lebih berapa? 1 dinar itu harga kambing. Berapa, Bu? 3 juta. Ya, 3 juta. Maka Utsman mengeluarkan kurang lebih 3 miliar dalam sekali infak. Masya Allah. Bu, tahu nggak 3 miliar itu nolnya berapa ya? 9, betul. Masya Allah. Sebelum ada di rekening saya, Ustazah. Rapopo. Ya. Nggak usah dipikir, ya, Masya Allah. Baik, dan Utsman bin Affan ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau banyak juga membuka kekuasaan-kekuasaan di luar kota Madinah. Masya Allah, Masya Allah. Dan di antara, Masya Allah, jasanya beliau adalah menyeragamkan bacaan Al-Quran. Kan ada tuh, ibu-ibu kalau lihat mushaf, Rosem siapa? Rosem Utsmani. Itu karena memang beliau seragamkan bacaan-bacaan Al-Quran kala itu. Masya Allah. Dan beliau termasuk yang menyebarkan banyak Al-Quran setelah mulai ditulis dan dibukukan. Masya Allah. Di Utsman bin Affan nih, kalau kita baca biografi beliau itu, ibu-ibu nggak ada habisnya, semuanya baik. Masya Allah. Dan ibu-ibu kalau pengen namain anak-anak ibu-ibu, nggak usah pusing-pusing, ya, namailah anak-anak ibu-ibu dengan para nabi, para sahabat, ya, dan orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam keadaan saleh. Itulah nama-nama yang indah. Baik, kemudian selain Utsman bin Affan ada Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari, ya, beliau seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamim ad-Dari adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau, ya, berasal dari kabilah Ad-Dari. Ad-Dari itu nama kabilahnya beliau. Beliau punya kunyah Abu Ruqayyah. Dan awalnya
Tamim Ad-Dari ini adalah seorang pendeta Nasrani yang tinggal di selatan Palestina, Masya Allah. Dan kemudian beliau masuk Islam ketika berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW di tahun ke-9 Hijriah. Berarti Abu Hurairah dulu yang masuk Islam. Ya, Abu Hurairah masuk Islam tahun berapa? 7 Hijriah. Baru Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari 9 Hijriah. Dan beliau Masya Allah mengikuti beberapa peperangan. Di antaranya adalah perang Khaybar. Beliau juga termasuk seorang yang pernah diberikan wilayah kekuasaan. Tamim Ad-Dari, Masya Allah, beliau adalah seorang yang pemberani. Dan kalau ibu-ibu pernah dengar kisahnya Tamim Ad-Dari, ya, maka di antara kisahnya adalah beliau pernah berjumpa dengan Dajjal. Dajjal itu sudah ada, Dajjal sudah ada. Tapi masih Allah kerangkeng. Ya, jadi Dajjal tuh bener-bener Dajjal beneran, Bu. Kan kalau ada yang mengatakan, oh Dajjal tuh sudah ada. Apa contohnya keburukan-keburukan fitnah-fitnah yang ada pada zaman sekarang? Itu bukan Dajjal. Dajjal itu, apa kata Rasulullah SAW, adalah manusia seperti kita yang rambutnya keriting, gitu kan ya. Kemudian dia pendek, matanya satu. Tapi ibu nggak usah heboh, ada bayi. Kan kemarin sempat tuh di Indonesia. Lahir, matanya satu, rambutnya keriting, diviralkan, itu Dajjal. Ya. Padahal Dajjal sudah bukan lagi bayi, tapi sudah ada pada zamannya Rasulullah SAW. Termasuk yang pernah bertemu Dajjal adalah sahabat Tamim Ad-Dari. Ya, Tamim Ad-Dari pernah bertemu dengan Dajjal. Di mana ketemunya ibu-ibu? Pulau terpencil, ya, oke lah, di pulau terpencil, ya. Bahkan dikatakan oleh Tamim Ad-Dari, dia bertemu ketika cerita kepada Rasulullah SAW, dia bertemu dengan seseorang yang badannya besar, katanya ya. Dan ketika berbicara, ya, maka dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari tentang apa saja yang menjadi tanda dia akan keluar, gitu loh. Jadi di antara pertanyaannya, apakah pohon kurma kalian telah berbuah, gitu ya? Apakah air telaga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu sudah menyurut, gitu ya? Dia bertanya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan dia adalah Dajjal. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, penting bagi kita untuk membaca doa di setiap selesai kita tasyahud. Apa doanya ibu-ibu? Meminta 4 doa perlindungan kepada Allah. Sudah hafal apa belum? Yuk dibaca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Masya Allah. Itu kita harus baca. Kenapa? Karena nanti pengikutnya Dajjal itu mayoritas kaum wanita. Ya. Dan kalau sampai kita masih hidup Dajjal datang, ibu-ibu nggak perlu penasaran keluar rumah. Kan biasanya orang Indonesia kan begitu. Ya, ada apa sih, heboh gitu ya. Penasaran, jangan. Ya jangan, sudah. Kalau memang ada Dajjal, nggak usah ikut-ikutan keluar, udah dalam aja, dalam rumah. Ya. Atau ibu-ibu bisa lari ke kota Madinah dan Mekah. Ya. Itu 2 kota yang tidak akan dimasuki Dajjal. Karena setiap kali Dajjal mau ke Mekah dan Madinah, ada malaikat-malaikat yang menghunuskan pedang. Ya. Ibu-ibu, kita merasa nggak sih kalau kita ini hari ini hidup di akhir zaman? Ya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya orang-orang yang diselamatkan dari fitnah hura-hara akhir zaman. Baik, kemudian yang ketiga ibu-ibu, ada Sa'id ibnu Zubair. Sa'id ibnu Zubair ini adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ibnu Zubair. Beliau terkenal dengan kecerdasannya, Masya Allah. Beliau juga terkenal dengan kelincahannya. Dan beliau berasal dari Habasyah. Dari Habasyah berarti sama dengan siapa? Dan dengan Bilal, ya. Beliau seorang Habsyi, ya. Dan beliau termasuk orang yang sangat-sangat dekat dengan Al-Quran. Makanya sehari semalam habis, ya, 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Sa'id ibnu Zubair, ya, beliau termasuk ya orang yang dekat juga dengan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan juga dengan Rasulullah SAW. Beliau juga terkenal salah satu imam sholat bagi kaum muslimin di bulan Ramadan. Dan beliau
biasanya Masya Allah beliau berguru kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi gurunya Sa'id ibnu Zubair diantaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kita tahu Abdullah ibnu Mas'ud itu imamnya para qurra. Tahu imam para qurra nggak ibu-ibu? Imamnya orang-orang yang ahli di bidang qurra. Baik. Kemudian yang keempat adalah Mujahid. Mujahid ini adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang terkenal sebagai ahli tafsir. Mujahid ibnu Jabir. Mujahid ibnu Jabir, beliau adalah seorang tabi'in, seorang ulama yang ahli di dalam qiraah. Masya Allah. Beliau sangat-sangat memahami tafsir Al-Quran. Masya Allah. Ya. Dan Mujahid berguru kepada Abdullah ibnu Abbas. Jadi muridnya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas juga sama. Ya, beliau adalah seorang yang ahli dalam Al-Quran. Ibu-ibu yang pernah ke Taif, maka ibu-ibu berkunjung ke masjidnya Abdullah ibnu Abbas. Di sanalah Mujahid menimba ilmu dari Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu cara para ulama dalam belajar itu adalah mendatangi ahlinya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pengen punya anak, pengen ahli Al-Quran, maka cari guru terbaik yang ada di dunia ini, siapa yang ahli Al-Quran. Dan datangi guru tersebut dimanapun guru tersebut berada. Oh, guru tersebut berada di Madinah, minta sama Allah. Ya Allah, mampukanlah hamba dan suami hamba menghantarkan anak-anak kami sampai ke kota Madinah dan berguru kepada ulama kota Madinah. Ya. Atau ibu-ibu mau anak-anak ibu-ibu ahli dalam bidang hadis, maka datang ke mana? Ke kota Madinah, karena di sana masih banyak para ulama ahli hadis. Atau ke Yaman, Yaman juga masih banyak ulama-ulama ahli hadis. Ya. Dan belajarlah kepada orang yang ahli di dalamnya. Ya. Dan di antara ini nanti kita cerita nih, Wasyafi'i, dan di antara ulama yang Masya Allah beliau seringkali menghatamkan Al-Quran satu hari satu malam adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini ibu-ibu muridnya siapa? Muridnya Imam Malik. Dan Imam Asy-Syafi'i bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini ibu-ibu dari kecil sudah yatim, sudah ditinggal wafat oleh ayahanda tercintanya. Maka ini semangat buat ibu-ibu yang single parent ya. Jangan berputus asa dalam mendidik anak-anaknya. Lihat bagaimana ibunda Imam Syafi'i ketika beliau berdoa kepada Allah agar Allah mengaruniakan guru terbaik untuk Imam Syafi'i. Dan Allah pilihkan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah yang ketika itu berada di kota Madinah untuk menjadi guru Imam Syafi'i. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu Imam Syafi'i ini bagaimana di depan gurunya? Inilah kebarokan yang Allah berikan. Imam Syafi'i ini sangat-sangat beradab kepada gurunya. Beliau itu sangat-sangat memuliakan gurunya. Bagaimana tidak? Ketika Imam Malik mengajar, Imam Syafi'i itu berhati-hati untuk membolak-balikan halaman demi halaman. Ya. Dan disitulah keberkahan yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat-sangat cinta kepada guru beliau yaitu Imam Malik. Masya Allah. Dan Imam Malik pun demikian. Imam Malik ketika beliau ada udzur, belum bisa mengajar, maka beliau perintahkan Imam Syafi'i untuk menggantikan beliau dalam mengajar. Ya Masya Allah. Jadi sekali lagi ibu-ibu, bahwa di antara metode terbaik dalam menuntut ilmu adalah mulazamah. Apa itu mulazamah? Kita datang kepada guru kita, kita ikuti guru kita dimanapun berada, dan berbuatlah ya sebaik-baiknya dalam menuntut ilmu, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Ya, jadi Masya Allah, Imam Syafi'i ini adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa, yang kecerdasannya, hafalannya begitu kuat melekat. Ibu-ibu kalau ada yang pengen belajar Al-Quran atau anak-anaknya pengen kuat hafalannya mungkin kayak Imam Syafi'i, ya maka untuk hari ini yang paling bagus dalam hafalan Al-Quran itu adalah negeri atau daerah Singkit. Singkit itu di Mauritania. Tulis saja anak-anak Singkit dalam menghafal Al-Quran, cari di YouTube. Mereka Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Mereka dengan gigihnya semangat belajar menghafal Al-Quran. Bagi wali murid di Sekolah Alam Tafiz Unggulan di 1, saya pernah share video yang mana ada ibu-ibu lagi ngulenin tepung buat bikin roti ya. Kemudian anaknya 4 didudukan. 2, 3, 4 ya. Terus di murojaah bareng ibunya, ayo baca Quran. No. Terus ibunya sambil ngulenin roti ya. Terus setelah itu
ada yang salah dibenerin gitu ya. Masya Allah. Kira-kira kita kayak gitu nggak Bu? Mirip dikit gitu ya. Ya Masya Allah. Dan di singkit itu anak pertama bertanggung jawab terhadap adiknya. Tanggung jawabnya apa? Apakah membiayai? Tidak. Bertanggung jawab bagaimana adiknya bisa hafal Al-Quran. Dan di singkit itu katanya ibu-ibu, yuk kapan-kapan kita ke singkit yuk. Ya yuk bareng ya. Singkit itu ibu-ibu hamil, yang hamil-hamil itu bukan mager nunul-nunul datang makanan. Ya, kan biasanya kalau kita begitu ibu ya. Ya hamil tuh kayaknya rasanya mager gitu. Mereka di sana datang ke sebuah tempat murojaah Al-Quran, baca Al-Quran bareng-bareng. Ya sesama ibu hamil. Ya, Masya Allah, bagaimana tidak Allah berikan Al-Quran kepada anak-anak mereka dari hamilnya saja sudah baca Al-Quran. Siapa yang pengen ke singkit tolong acungkan tangan. Oh Masya Allah semua. Mbak Panitia tolong sewakan pesawat. Nggak apa-apa, jalan-jalan tuh healing tuh bukan hanya ke tempat wisata Bu. Ya. Jalan-jalan tuh healing diantaranya adalah ke tempat orang-orang menuntut ilmu. Biar kita lihat ada gambaran di sana. Oh, anak-anak singkit tuh begini toh kalau lagi ngafalin Quran. Gitu ya, Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu, wa minal ladzina kanu yakhtimuna thalatha khatamat ya. Di antara mereka yang menghabiskan Al-Quran ya, thalatha khatamat, 3 kali hataman adalah Sulaim ibnu Itr. Sulaim ibnu Itr bi kasril ain, Itr wa iskanil musanna fawq ya. Qadhi Misr fi khilafati Muawiyah radhiyallahu an. Jadi ada namanya Sulaim ibnu Itr, ini adalah salah satu hakim atau qadhi yang berasal dari Mesir. Bu, Mesir juga sama. Mesir termasuk kota yang banyak para ahli Al-Quran di dalamnya. Mesir. Dari zamannya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, itu banyak sekali orang-orang yang ahli Al-Quran berada di Mesir. Sampai-sampai Syekh bin Baz mengatakan, ambillah orang-orang yang berasal dari Mesir untuk datang ke Saudi dan ajarkan Al-Quran, hanya Al-Quran saja, tidak berkaitan dengan ilmu lainnya kepada warga Saudi. Ya, jadi ibu-ibu boleh ibu-ibu ziarah gitu ya ke kota atau ke negara Mesir, dan di sana masih banyak sampai hari ini orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz, sampai anak-anak juga banyak ya di sana, Masya Allah. Bahkan guru kami, guru online, guru kami ya di antaranya juga ada yang dari Mesir. Beliau seorang wanita, seorang profesor doktora yang ahli dalam Al-Quran, juga beliau memegang manhajnya sunnah, Masya Allah. Beliau dari Iskandaria. Ada yang pernah kenal Iskandaria? Ada ustazah di film apalah zaman dulu tuh ya. Nah, itu kan di Iskandaria. Baik. Kemudian waqasu ahli Misr. Fara Abu Bakar bin Abi Daud annahu kana yakhtimu fil lailati 3 khatamat. Oke. Jadi di antara mereka juga ada siapa di sini? Abu Umar Al-Kindi juga ya. Beliau juga qudati Misr annahu kana yakhtimu fil laila 4 khatamat. Masyaallah. Dalam satu malam 4 kali hatam. Wa qala Syekh As-Salih Al-Imam Abi Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, sami'tu Asy-Syekh Aba Utsman Al-Maghribi radhiyallahu anhu yaqul kana Ibnul Katib radhiyallahu anhu yakhtimu bin nahar 4 khatamat wa bil laili 4 khatamat wa hadha aktsar ma balaghana fil yaumi wal laila. Jadi ada juga yang menghabiskan satu malam 4 kali hataman. Warawa As-Sayyidul Jalil Ahmad Ad-Dawraqi bi isnadin an Mansur ibnu Zadan min ubad at-tabi'in. Kalau ada yang perlu saya sampaikan. Annahu kana yakhtimul Quran fima baina adh-dhuhr wal 'asr. Masya Allah, ibu-ibu, saya akan berikan kejutan. Katanya di sini Mansur bin Zadan, beliau bizai wa biddal al-mu'jamah min ubadit tabi'in, beliau berasal dari kalangan tabi'in ahli ibadah. Katanya beliau biasa menghatamkan Al-Quran 30 juz itu baina dhuhri wal asr, antara duhur dan asar. Duhur dan asar. Ibu-ibu jujur, kita di Indonesia Raya yang tercinta ini, apa aktivitas kita antara duhur dan asar? Tidur. Good, bagus, jujur ya. Padahal yang namanya tidur qailula itu sebenarnya sebelum duhur atau sesudah duhur? Sebelum duhur. Kita kalau tidur siang sebentar atau lama, Bu? Nama. Ini Mansur bin Zadan ini menghabiskan 30 juznya antara duhur dan asar. Masya Allah. Wa yakhtimu aidan fima bainal maghrib wal isya. Dan beliau juga kadang menghatamkan Al-Quran antara waktu maghrib sampai isya.
Masya Allah. Padahal maghrib sampai isya itu lebih pendek daripada zuhur sampai asar. Wa yakhtimu fi ma bainal maghribi wal isya fi Ramadan khatmataini wa syai'an. Masya Allah. Beliau juga kadang menghabiskan waktu antara maghrib sampai isya di bulan Ramadan 2 kali khataman. Kita yang geleng-geleng ya Bu ya. Masya Allah. Wa kanu yuakhiruna al-isya fi Ramadan ila an yamdiya rubu'al lail. Dan beliau biasa mengakhirkan waktu isya di bulan Ramadan sampai seperempat malam. Wa ruwiya Abu Dawud bi isnadin sahih anna Mujahid kana yakhtimul Qur'anu fi Ramadan fi ma bainal maghribi wal isya. Mujahid yang tadi kita tahu bersama, beliau adalah seorang tabi'in. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan antara maghrib dan isya. Wa an Mansur qala kana Aliul Azdi yakhtimu fi ma bainal maghrib wal isya kulla laila min Ramadan. Sama. Ini beliau lagi cerita orang-orang yang menghabiskan waktu-waktu Ramadannya antara maghrib sampai isya untuk menghabiskan Al-Quran 30 juz. Pertanyaannya, kita nih Bu, antara maghrib dan isya di bulan Ramadan apa yang kita lakukan? Nonton TV? Makan sambil nonton TV. Masya Allah. Akhirnya apa Bu? Habis makan kenyang. Habis kenyang tidur. Taraweh dulu ya. Taraweh terus ngantuk. Ya Masya Allah. Baik. Wan Ibrahim bin Said qala kana abi yahtabi. Yahtabi ay ma'naha yansibu saqaihi wa yahtabi ala multaqa saqaihi wa fakhidaihi biyadaihi aw bithawbin wal hubwah bi dhammil ha wa kasriha lughatan hiya dhalikal fi'al. Baik. Ibu-ibu saya akan jelaskan al-habwa. Yahtabi itu maksudnya begini. Duduk ini. Kami kenal dengan habwa. Habwa itu begini. Ibu-ibu mungkin pernah lihat orang Yaman yang sering sampai hari ini pakai habwa itu orang Yaman. Ada tali panjang itu, dia bentuknya lingkaran, sudah dijahit tengahnya. Gunanya untuk apa? Untuk menahan punggung. Jadi dipakai nanti sambil sila, biasanya dipakai oleh para laki-laki yang lagi di masjid. Habwa itu dipakai sambil sila, kemudian diselendangkan di sini, dan itu menjaga biar punggung nggak ke belakang gitu loh. Itu namanya habwa. Ya. Dan sampai hari ini orang-orang Yaman, para talibul ilm di sana, tuh kalau lagi menghadiri majlis-majlisnya syekh, biasanya mereka pakai habwa itu. Itu yang dinamakan dengan habwa. Di Indonesia belum ada ya. Di Indonesia adanya kursi senderan, ya, sajadah senderan atau kursi kan ada ya Bu ya. Nah, itu sama aja sebenarnya manfaatnya dengan habwa. Ya, lah mereka biasanya pakai habwa itu dan menghabiskan waktu untuk menghatamkan Al-Quran. Wa amal ladzina khatamu fi raq'atin fala yuhsawna likathratihim. Fa minal mutaqaddimin Utsman bin Affan. Allahu akbar, Allahu akbar. Gimana ya Bu? Ini hatam 1 rakaat. Wa Tamim ad-Dari wa Sa'id bin Zubair khatamahu fi raq'atin fil Ka'bah. Beliau menghabiskan Al-Quran 30 juz di depan Ka'bah dalam ibadah salat. Bu, jangankan 1 rakaat 30 juz. Kita dikasih surah An-Naba saja sampai An-Nas juz 30, saya kira banyak yang mundur dengan teratur. Gimana? Ya Allah boro-boro juz 30 Ustazah. Apa contohnya? Yang panjang surah Al-Baqarah. Itu aja sudah banyak yang mundur. Ya ini Masya Allah 1 rakaat 30 juz. Wa amal ladzina khatamu fil usbu' marratan fakatsiruna nuqila an Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum wa an jamaah min at-tabi'in ka Abdurrahman bin Yazid wa Alqamah wa Ibrahim rahimahullahu taala. Baik, ada juga para sahabat ataupun tabi'in yang mereka menghabiskan membaca Al-Qur'an 30 juz terkadang 1 pekan. Jadi enggak, Utsman itu kadang pernah 1 rakaat 30 juz, kadang pernah 1 hari dalam bulan Ramadan 30 juz, di selain bulan Ramadan 7 hari. Ya, dan ini keadaannya berbeda. Wal ikhtiyar anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Ya, jadi ini semuanya ada perbedaan tergantung individu masing-masing. Wa man kana yadharu lahu bidaqiqil fikri lataif wa ma'arif falyaqtasir ala qadrin yuhassilu lahu kamal fahmi ma yaqra'u. Wa kadza man kana mashghulun la bi nashri ilmi aw bi ghairihi min muhimmatid din wa masalihil muslimin al-'amah falyaqtasir ala qadrin la yahsulu bi sababihi ikhlalun bima huwa mursadun aw baik. Ada juga para ulama yang menyibukkan waktunya untuk menyebarkan ilmu. Ya, kan kita nih Bu, tolong perhatikan. Setiap kita itu dibukakan pintu amal solih berbeda-beda oleh Allah Azza wa Jalla.
Ada yang hariannya baca Al-Quran. Ada yang hariannya sedekah. Masak, bikin nasi, bagi-bagi. Ada nggak yang hobinya begitu? Tiap hari, bukan hanya hari Jumat. Ya, kan kalau kita biasanya sedekah Jumat gitu ya. Ini tiap hari ada yang model begitu. Senang bagi-bagi. Ada yang hariannya ngajar, belajar. Ada. Maka jangan terlalu sedih ketika misalnya ya, Allah belum membukakan pintu amal salih yang sama dengan orang lain. Tapi yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah agar Allah berikan taufik kepada kita amal salih yang Allah Azza wa Jalla ridhoi dan bisa membawa kita ke dalam syurganya. Ada juga loh seorang istri yang dia menjadikan amal salih andalannya adalah berbakti kepada suami. Jadi kerjaannya kalau suaminya bilang istriku, ya, labbaik gitu ya, cintaku, nggih, dalem, nggih. Itu ada. Ya sudah, kalau memang andalannya begitu, istri solihah, sudah jalankan, istiqomahkan gitu ya. Nggak perlu iri dengan teman-temannya ya, yang keluar rumah ngaji sana sini, dia juga ngaji di mana, di rumah ya. Karena apa? Amalan andalannya apa? Berbakti kepada suami. Ya, jadi semua kita beda-beda gitu ya Ibu ya. Baik, wa qad kariha jama'atan minal mutaqaddimin. Nah, ini nih yang saya tadi mau bahas. Fi yaumin wa laila. Dan para salafus saleh mereka memakruhkan ya orang-orang yang menghabiskan Al-Qur'an dalam satu hari satu kali hataman. Apa hadisnya? Dari Abdullah ibni Amrin ibnul As. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnul As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalli min thalath. Ya, sampai di sini Ibu-ibu, kata Rasulullah, orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari 3 malam, maka kata Rasulullah ya, dia tidak bisa memahami bacaan yang ia baca. Ya, jadi ini makruh. Ini di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, ibu-ibu boleh. Ibu-ibu mau menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam ya monggo. Ya mau menghatamkan 1 hari 2 kali hataman ya monggo. Ya jadi makruh hukumnya kurang dari 3 hari 3 malam ini di luar bulan Ramadan. Baik, insya Allah kita sampai di sini ya ibu-ibu. Insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya karena ini masih panjang. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini Allah berikan taufik untuk kita bisa membaca dan memahami. Karena yang namanya Al-Quran ini ada haknya, Bu. Apa haknya Al-Quran? Haknya Al-Quran itu dibaca, dipahami, ditadabburi, diamalkan dan dihafalkan. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran ini sebagai teman dalam kehidupan kita yang kelak akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Ya, amin. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, jika ada yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.